Halo Polimersian, kita ketemu lagi di Polimersia Talk. Hai, aku Ira. Hari ini kita akan membahas topik tentang How is Generation 4.0 and what next? Nah, kalian sadar nggak sih sekarang ini kita tuh udah ada di generasi 4.0 atau yang biasanya kita tahu tuh era ekonomi industri 4.0. Pasti kalian bertanya-tanya kan, sebenarnya apa sih makna dari generasi 4.0 atau era industri 4.0? Jadi menurut artikel Forbes, masa transisi antara revolusi ketiga dari komputerisasi menjadi otomatisasi digital. Jadi secara garis besar, era industri 4.0 ini adalah era yang sangat digital. Jadi semua orang di sini harusnya sudah melek digital. Mungkin kalian nggak sadar sejauh mana sih kita ada di era 4.0 ini. Jadi karena di era ini sudah digitalisasi, kalian nggak sadar kan? Kita udah menikmati produk-produk yang lahir dari era industri ini. Jadi seperti adanya budaya startup, online shop, marketplace, dan juga platform-platform yang lahir karena inovasi digital dari sebuah permasalahan di masyarakat. Pasti kalian sedih kan di era pandemi COVID-19 ini, semua ruang gerak kita itu terbatas karena adanya anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. Kita diharuskan untuk menjaga jarak dan juga harus menjaga kesehatan. Otomatis itu akan mengubah semua perilaku kehidupan kita yang dahulunya seperti itu, sekarang sudah harus terbiasa dengan adanya pandemi COVID. Nah, karena adanya keterbatasan itu, para perusahaan startup melihat itu sebagai peluang bisnisnya. Dan muncullah inovasi dari Gojek atau Grab. Misal untuk sebagai contoh, ia sudah banyak melayani penjemputan secara kontak fisik. Namun karena adanya permasalahan pandemi COVID-19 ini, ia memberikan solusi, yakni memberikan pelayanan tanpa adanya kontak fisik. Dan itu membuat perusahaan startup Gojek dan Grab masih dalam ambang eksistensi yang tinggi di era yang sebenarnya sangat susah untuk mencari kekuatan bisnis. Di era industri 4.0 ini juga lahirnya sebuah budaya baru yakni marketplace. Seperti yang kita tahu, kita sangat familiar dengan Shopee, Lazada, Tokopedia, itu semua sudah menjadi komoditi keseharian kita atau kebutuhan sehari kita untuk membeli sesuatu. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya kita itu sudah ada di pertengahan masa transisi dari revolusi industri 4.0 dan kita akan beranjak ke generasi 5.0. Nah, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan untuk menghadapi masa transisi ini? Oleh karena itu, kita harus melihat peluang yang ada. Dan apa sih bidang yang sebenarnya sedang lagi hype atau hot-hotnya di era industri 4.0 ini? Nah, aku akan kasih beberapa bidang-bidang yang lahir di era industri 4.0. Yang pertama adalah cyber physical system atau jaringan komunikasi. Dan yang kedua, big data or digitalization or digital atau pengelolaan data atau digitalisasi data. Internet of Things atau IoT atau sistem pentransferan data tanpa kontak langsung. Automation or artificial intelligence atau kecerdasan manusia yang diotomasi terhadap sebuah mesin. Yang kelima, additive manufacturing or 3D printers atau representasian dari sebuah bentuk yang dijadikan ke dalam suatu objek 3D. Yang keenam adalah cloud atau sistem penyimpanan data dengan komputerisasi. 7 adalah simulation augmented virtual reality atau teknologi yang memunculkan objek yang dijadikan nyata. Nah, itu tadi adalah peluang bisnis atau bidang-bidang yang bisa kalian dalami di era 4.0 ini. Jadi, semuanya kan yang kita lihat tadi adalah berbasis IT atau kreativitas manusia. Yang diubah di 4.0 ini, kita harus mengubah mindset kita menjadi mindset startup. Nah, kalian pasti bingung kan, kenapa kok bidang-bidangnya baru banget dan aku harus belajar dari awal lagi dong, Kak? Nah, jangan khawatir, aku pasti akan kasih tips kalian untuk memilih kampus yang bisa kalian pelajari hal-hal tersebut. Nih, aku kasih ciri-cirinya ya. Yang pertama adalah kalian harus memilih jurusan yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yang sesuai keinginan kita, pasti kita akan melakukannya dengan bahagia kan? Contoh, kalian suka keuangan, kalian bisa ambil jurusan akuntansi. Jadi akuntansi, kalian bisa belajar saham.
Nah, yang kedua adalah kita harus memilih kampus yang memiliki wawasan startup dan juga memiliki basis yang sudah digitalisasi. Karena kenapa? Itu sangat membantu kita di era industri 4.0 ini yang serba digital. Jadi kita tetap bisa melek digital, teman-teman. Yang ketiga, kita harus memilih kampus yang punya relasi banyak di lapangan pekerjaan. Sehingga ketika kita di kampus, kita mendapatkan fasilitas internship dan juga ketika kita keluar kampus, kita juga langsung ada penempatan kerja. Yang keempat, perlu diingat bahwa kampus yang terbaik bukan selalu kampus yang terbaik, tapi itu juga bisa menjadi value kita. Yang terpenting adalah diri kita sendiri, mindset kita untuk berkembang, dan kita mau untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, Polymersian, sekarang kalian udah tahu dong bagaimana generasi 4.0 dan bagaimana kita menghadapinya. Terakhir nih, pertanyaan buat Polymersian. Kenapa sih di era yang membuka banyak banget peluang ini, masih banyak pengangguran di luar sana yang sulit banget dapat kerjaan yang sesuai? Dan kalau udah dapat kerjaan, kenapa sih dia nggak bisa bertahan di tempat kerjanya? Nah, kalau kalian udah tahu jawabannya, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa lagi.